Deddy Corbuzier kini menyoroti soal vonis suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, yang telah divonis hukuman penjara. Diketahui Harvey Muiz telah divonis majelis hakim hukuman penjara 6,5 tahun atas kasus korupsi. Deddy Corbuzier sontak membuat sebuah video yang diduga menyinggung soal hukuman yang divonis untuk Harvey Muiz yang dinilai tidak masuk akal. Deddy Corbuzier mengunggah video dirinya yang menyinggung soal koruptor yang merugikan rakyat mendapatkan hukuman yang ringan. Deddy Corbuzier menanyakan kepada netizen yang budiman soal kesediaan seseorang yang rela dihukum untuk mendapatkan uang sebagai koruptor, dengan perumpamaan sebagai koruptor yang mengambil duit rakyat besar dan hanya divonis hukuman penjara sebentar. Unggahannya itu pun sontak mendapatkan berbagai komentar dari netizen yang berbakti. Tidak sedikit yang mengaku ingin menjadi koruptor jika hanya dipenjara sebentar. Gue punya pertanyaan, seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun, itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun, setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri paling dikit 5 triliun aja ada lah gitu ya, anggaplah 5 triliun gitu. So let's change it, lu dapat uang 5 triliun, oke, dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil 5 triliun, ada uang 5 triliun nih di dalam penjara 6,5 tahun. Will you be the corruptor or not? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini Om Deddy Corbuzier serius nggak ya dengan pertanyaannya? Kamu mau nggak korupsi 5 triliun terus kamu dipenjara 6,5 tahun? Ya mau lah Om, mau Om. Sekarang juga aku mau tanda tangan di atas kontrak, di atas materai juga aku mau. Ngapain aku di sini capek-capek Om jadi TKW 7 tahun Om, aku jadi TKW banting tulang kerja keras ninggalin keluarga. Ya jadi devisa negara, menguntungkan negara. Aku belum punya apa-apa. Yang mendingan aku korupsi aja 5 triliun di penjara 6,5 tahun. Paling juga 3 tahun bebas Om aku. Gak apa-apa Om, aku mendingan korupsi aja lah Om kalau begitu. Ngapain begini capek-capek ya Allah. Sherlock Om, Sherlock di mana tempatnya? Ya mau banget lah, 5 triliun tuh waduh banyaknya, minta ampun. Itu kalau untuk saya itu bisa sampai 6 turunan loh. Ya 6,5 tahun anggap aja kita jadi TKI, jadi TKW ya. Pulang-pulang bawa duit 5 triliun. Impian para TKI, TKW. Aduh, para pekerja keras sedih nih. Pasti berbondong-bondong mau daftar kalau ada. Alah, gimana ya? Ya soalnya kan di penjara ya apa? Makan dikasih, kerja paling di situ kan kerja, paling tiduran, kumpul-kumpul juga sama napi yang lain. Apa susahnya? Ya paling nggak ketemu sama keluarga. Ya TKI juga nggak ketemu sama keluarga. Apalagi coba makan dikasih. Ya udah aja. Kalian mau nggak? Coba, masa sih nggak mau? 5 triliun, dengerinnya juga aduh. Mikirannya itu uang 5 triliun tuh saya hampir-hampir meledak nih kepala. Aduh, gak pernah jangan ke 5 triliun, 100 juta aja, 100 juta uang 1 juta aja di tangan itu hampir gak pernah. Aduh, Gue juga mau nanya kayak Om Deddy Corbuzier. Kalau kalian kayak Harvey Muiz nih, dapat 5 triliun tapi harus dipenjara 6 tahun. Nanti kan dipotong tuh sama remisi dan lain-lain. Nggak genep lah, 6 tahun pasti kurang ya kan. Mau nggak kalian? Dan apakah menurut kalian hukuman yang didapatkan sama Harvey Muiz itu adil? Sebelum bahas itu, gue gagal fokus. Setelah Harvey Muiz divonis bersalah sama hakim, Sandra Dewi menghapus foto-foto dia sama suaminya. Kira-kira kenapa ya? Semoga aja deh Sandra Dewi masih diberikan kekuatan dan kesetiaan buat temenin suaminya sampai nanti bebas dari penjerong. Nah, balik lagi nih ke hukuman 6 tahun. Pertimbangan hakim sih menghukum cuma 6 tahun karena yang pertama, Harvey Muiz sopan. Dan yang kedua, dianggap tidak terlalu ambil andil gitu dalam merugikan negara. Jadi dia nggak terlalu banyak perannya lah dalam kasus itu. Sama yang ketiga katanya karena sebelumnya belum pernah mendapatkan hukuman atau belum pernah terjerat kasus kejahatan.
Kan banyak nih netizen yang pada ribut karena hukumannya dianggap nggak adil. Tapi kalau gue terbalik, gue mikir, maksud gue gimana kalau ternyata sebenarnya Harvey Muiz itu nggak bersalah sama sekali dan dia justru menjadi korban kambing hitam. Terus dia dipenjara 6 tahun untuk hal yang dia nggak lakukan sama sekali. Kalau sampai beneran kayak gitu kan kasihan banget ya. Tapi ya gue masih percayalah sama hukum dan hakim di Indonesia. Masa iya dihukum tapi nggak salah sama sekali? Gue nggak mau jadi kayak emak-emak FOMO yang karena Harvey Muiz itu ganteng banget terus jadi dibelain. Pertanyaan Deddy Corbuzier, seandainya lu merugikan negara ratusan triliun, mau nggak dengan resiko di penjara 6,5 tahun? Jika gue manusia nggak beragama, nggak munafik, gue say yes untuk pernyataan ini. Seidealis apapun gue saat ini, sebenci apapun gue sama koruptor, iya, gue realistis dan tidak bodoh. Tentu gue mau di penjara 6,5 tahun karena hukuman bodoh ini. Dengan kekayaan sebanyak itu yang didapat, mau nama gue tercemar, mau gue nggak dipercaya orang seumur hidup, mau karir gue hancur, nggak apa-apa. Karena dengan uang sebanyak itu seumur hidup, gue nggak akan kerja, nggak akan berurusan dengan orang lain, dan nggak masalah. Tapi agama yang gue anut mengajarkan makan dari sumber yang bersih dan halal, bukan uang haram. Sekalipun ucapan gue saat ini dibilang munafik oleh kebanyakan orang, tapi Rp1.000 pun gue nggak izinin lidah gue nikmatin uang haram. Untuk kekayaan, harta gue memang belum seberapa. Gue menjunjung tinggi moralitas dan harga diri, juga mentalitas kaya, yang nggak semua orang kaya punya hal ini. Gue yakin apapun bisa gue lakukan dengan tangan gue sendiri, sekalipun hasilnya nggak terlalu banyak, karena yang gue kejar itu nikmat, bukan keserakahan, yang nggak akan pernah bikin kenyang. Jadi gue lebih memilih berdagang atau jadi TKI di luar negeri, sekalipun gue belum pernah megang uang 1 miliar pun. Orang tua gue ngajarin nilai kejujuran, nilai menjadi manusia, nilai agama yang gue anut saat ini. Ya, sekalipun gue tidak jauh lebih religius dari siapapun, dan gue sadar diri kok, gue juga pendosa. But ini soal pilihan, menjadi manusia yang serakah atau manusia yang bisa membawa berkah. Karena jika semua orang berpikiran sama, dunia ini bakal kacau balau, bakal hancur. Karena memang penjahat sebenarnya tidak akan pernah dihukum sepantasnya. Makanya Allah ciptakan surga dan neraka. So buat kalian yang memang pilihannya sama dengan Harvey Muiz, ya di penjara 6,5 tahun jadi koruptor, ya sama aja sih. Jadi kenapa kalian hujat dia? I know mungkin kalian sakit hati dengan hukuman yang seperti itu, tapi mohon maaf ya, pikiran kalian juga bakal sama kalau menjabat nanti. Koreksi kalau benar, share videonya dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kayaknya gue sekarang punya opini, gimana kalau berita-berita tentang Harvey Muiz di penjara 6,5 tahun plus denda 1 M itu kagak usah disiarin lagi gitu. Nggak usah, kagak usah nggak usah dikontenin lagi gitu, nggak usah disiarin ke berita mana-mana. Tapi masalahnya ini gue ngontenin ya. Maksud gue gini loh, jangan sampai masyarakat Indonesia tuh jadi berpikiran, ya udahlah gue jadi koruptor aja, ya udahlah gue nyolong duit orang aja, ya udahlah gue ngapain aja, nggak apa-apa, hukumannya ringan kok. Sekarang kalau ditanya nih, gue mau nggak, rela nggak gue kalau di penjara 6 tahun gitu ya, 6,5 tahun nggak apa-apa deh gitu ya. Tapi gue nggak dimiskinkan, harta benda gue aman, dan bahkan harta gue masih lebih berlimpah-limpah daripada denda yang harus gue bayarkan kepada pemerintah. Dan barang-barang yang gue punya, harta benda gue itu masih lebih berlimpah-limpah daripada 210 miliar yang harus gue kembalikan kepada kerugian negara. Jawabannya mau lah, woi mau. 6 tahun belum tentu gue bisa punya duit segitu, tahu kagak lu? Makanya gue bilang tuh di konten gue yang sebelumnya ya, kenapa kagak dimaafin aja sekalian Harvey Muiz, kagak usah dihukum, bebasin aja, maafin aja, namanya manusia hilang, manusia tempatnya salah dan dosa, udah bebasin aja, ngapain, penjerong penuh Terus gue punya pesen nih buat Cici SD gitu ya, moga-moga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan untuk menemani suami tercinta tersayang ya. Soalnya setahu saya kan Cici SD kan ini ya, mencintai Tuhan Yesus gitu ya. Ingat Ci, dalam agama kita ya, dalam agama Cici, pernikahan itu hanya boleh 1 kali seumur hidup. Dan apapun yang terjadi, pernikahan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut.
Jadi semoga Cici SD bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan suami Anda, yaitu HP Muiz. Ingat Ci, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tuhan itu sangat membenci perceraian dan perpisahan antara suami dan istri. Tapi masalahnya ya Ci ya, di agama kita itu juga ada tulisan, ada perintah Allah ya, bahwa kita itu tidak boleh mencuri hak yang bukan milik kita. Jadi ya udahlah, udah nggak ada lagi kata-kata yang bisa gue lontarkan untuk HP Muiz ini ya. Kayak semuanya nggak masuk di nalar logika dan di otak gua dan di kepala gua. Bahkan untuk seorang Bapak Mahfud MD aja nggak masuk juga di akal dia. Dia tuh udah petinggi ya, udah pejabat, apalagi saya. Menurut saya nggak masuk akal. Menurut beliau juga tidak masuk akal. Menurut banyak netizen Indonesia itu juga tidak masuk akal. Walaupun netizen Indonesia itu SDM-nya katanya banyak yang rendah, tapi ya tidak semua masyarakat Indonesia itu bodoh. Pokoknya mah kata gue mah enak banget ngerugiin negara 300 T ya. Hukumannya cuma 6,5 tahun gitu. Menurut lu aja deh. Udah menurut lu aja. Gue rakyat jelata kagak bisa ngomong banyak soalnya. Udah, dah. Yang bikin ringan vonis Harvey Muiz karena sopan dan punya tanggungan keluarga. Waduh, gimana ini Pak Hakim? Kita juga punya tanggungan keluarga Pak. Justru karena si babi-babi ini yang sudah merugikan negara hampir 300 triliun, itu tanggungan keluarga kita semakin berat Pak. Cicilan di mana-mana Pak. Makanya pinjol merajalela di mana-mana itu karena ulah si babi-babi seperti ini. Oh iya, saya juga lupa. Seorang hakim juga itu hanyalah seorang manusia biasa yang pengen punya duit banyak, pengen punya rumah gede. Tapi apakah perlakuan hukum seperti ini juga sama seperti penjahat-penjahat lainnya Pak? Kalau seandainya sama, waduh bisa bahaya Pak. Besok kalau ada begal, pemerkosa, bandar narkoba, dan bagaimana kalau mereka bersifat sopan di pengadilan dan punya tanggungan keluarga? Apakah bisa hukumannya ringan seperti si babi-babi ini? Waduh, kacau Pak, kacau.